Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwal Praja, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Gebang 2 Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran guru menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep disiplin positif, motivasi perilaku manusia terhadap hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Hal ini dapat membuat murid menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan dari paksaan, hukuman, maupun pujian. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada anak tersebut berasal dari eksternal, sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Penting untuk diingat bahwa tidak ada satupun posisi kontrol yang ideal untuk diterapkan dalam semua situasi. Guru yang efektif akan menggunakan kombinasi dari berbagai posisi kontrol tersebut tergantung pada situasi dan kebutuhan murid. Keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Penerapan segitiga restitusi. Guru menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuan dari segitiga restitusi adalah membantu anak menjadi lebih memiliki tujuan, mengembangkan disiplin positif, dan memulihkan diri setelah berbuat salah. Kemudian, mengajarkan anak untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, dan lebih fokus pada karakter daripada tindakan. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan bermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif.
Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Hal menarik yang saya pelajari dari modul 1.4 ini adalah di luar dugaan saya adalah saat saya mempelajari tentang motivasi perilaku manusia yang berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, dapat mengurangi kedekatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi setelah saya mempelajari modul di 1.4 ini adalah saya lebih bisa menangani masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Dan saya menyadari posisi kontrol apa yang harus saya gunakan dalam menangani masalah murid. Pengalaman saya ketika menangani siswa yang melakukan aksi vandalisme di bangku sekolah menggunakan tip X. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dalam pengalaman tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang baik dan hal yang perlu diperbaiki. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid-murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah cara berkomunikasi ketika menerapkan segitiga restitusi. Perasaan sebelum dan sesudah mempelajari modul 1.4 ini adalah sebelum saya mempelajari modul 1.4 ini saya sudah menerapkan, bahkan di sekolah saya sudah ada skenario bahwa setiap guru menjadi peran kontrolnya masing-masing. Hanya saja saya tidak bisa menjelaskan bagaimana atau urutan-urutan atau nama-nama dari posisi kontrol tersebut. Sesudah mempelajari modul ini, saya semakin yakin bahwa langkah dari tindakan saya sudah tepat dan saya lebih bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan guru sejawat kenapa kita harus bermain peran seperti itu. Pernahkah menerapkan segitiga restitusi sebelum mempelajari modul 1.4? Pernah. Hanya saja kala itu saya tidak tahu namanya dan nama tahap-tahapannya. Bahwa dulu ada guru senior yang membimbing kami dalam menyelesaikan permasalahan dengan murid. Tahapan-tahapannya sama dengan segitiga restitusi, tapi beliau tidak menjelaskan nama dari tahapan-tahapan tersebut. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga bisa di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.